Rasulullah SAW pernah kena sihir masyrub. Sihir di mana masuk lewat minuman. Siapa penyihir Rasulullah SAW? Siapa? Labid Ibnul A'sam. Jadi yang menyihir Rasulullah SAW adalah seorang Yahudi, seorang lelaki Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam bersama tiga orang putrinya. Oke, saya sambil jelaskan juga tentang bagaimana Al-Falaq An-Nas, yang ini akan menjadi jawaban bersama bagi kita sesuai dengan judul, jenis sihir dan cara menanganinya. Buat kita tahu bersama, sihir itu adalah di mana dia gunakan benda-benda yang pernah kita milikin. Ya, sihir itu biasanya umumnya akan mudah masuk ke dalam tubuh manusia melalui benda-benda yang kita milikin atau yang ada di sekitar kita. Misalkan, mohon maaf, saya pakai jam. Ketika jam saya dipinjam atau diambil sama orang yang dia punya tujuan sihir, orang itu dengan mudah sihir saya. Kenapa? Karena di sini ada bekas-bekas yang saya pernah gunakan. Jin itu, kata para ulama mengatakan, dia seperti anjing yang dia punya penciuman tajam. Nah, makanya sisir yang diambil Labid Ibnul A'sam bukan sisirnya sebenarnya, tapi Labid ingin mengambil rambutnya Rasulullah SAW. Sisir yang diambil Labid Ibnul A'sam kemudian diambil 3 helai rambutnya Rasulullah SAW. Ya, 3 helai. Nanti diingat ya jumlahnya. Ada 3 helai rambutnya Rasulullah yang diambil, kemudian dimasukkan daun pelepah kurma bersama kurma yang sudah mulai agak membusuk, dicampur, kemudian diikat dengan 11 ikatan. Setelah diikat dengan 11 ikatan, dibacakan mantra, ditiup mantra, tiup sampai 11 kali. Kemudian benda ini ditaruh di dalam sumur. Ketika diletakkan di dalam sumur, dan disitulah Rasulullah minum dari air sumur tersebut, dan di saat itu positif Rasulullah kena sihir. Ini awal mulanya. Kemudian ada hikmah besar ketika Rasulullah kena sihir, tidak ada satupun surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian Al-Qur'anul Karim. Ketika Rasulullah SAW minum dan positif kena sihir, kemudian Allah turunkan 2 malaikat dari langit. Malaikat yang pertama ada di kepala dan malaikat kedua ada di kaki. Malaikat yang di kaki nanya sama malaikat yang ada di kepala, ada apa dengan Rasulullah ini? Kenapa? Kok bisa terjadi ini? Kemudian malaikat yang ada di kepala mengatakan Rasulullah kena sihir yang diambil dari rambutnya. Ya. Nah, kemudian disinilah Allah turunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ya, makanya buat jamaah yuk sama-sama, saya mau melibatkan semua yang ada di sini. Yuk, coba kita sama-sama hitung ada berapa surah Al-Falaq, ada berapa surah An-Nas, karena Allah turunkan dalam waktu yang bersamaan. Makanya surah Al-Falaq dan surah An-Nas disebut sebagai surah Al-Mau'izatain, 2 surah perlindungan. Kenapa? Karena memang Allah turunkan dalam waktu yang bersamaan sebagai solusi atas sihir yang dihadapi Rasulullah.